Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafita Jakil, mahasiswa semester 4 kelas E dengan program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kawasan, yaitu mereview atau mengulas kembali sebuah buku yang berjudul Studi Kawasan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu subbab dari buku tersebut, yaitu kawasan Islam di Afrika Barat. Jadi teman-teman, dalam studi kawasan Islam, Afrika Barat itu merupakan salah satu kawasan paling penting dalam perkembangan peradaban Islam di luar wilayah Arab. Karena berbeda dengan Timur Tengah yang menjadi tempat lahirnya Islam. Islam di Afrika Barat itu berkembang melalui proses yang damai dan bertahap, terutama melalui perdagangan, dakwah ulama, dan jaringan tarekat sufi. Sebenarnya sedikit mirip-mirip sama datangnya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, hingga saat ini Afrika Barat itu menjadi salah satu wilayah dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 180 juta umat Islam yang tersebar di berbagai negara. Lalu ada geografi Afrika Barat. Jadi, secara geografis Afrika Barat itu terletak di bagian barat benua Afrika. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Gurun Sahara, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah timur berbatasan dengan kawasan Afrika Tengah, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Guinea. Lalu, wilayah Afrika Barat itu memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bagian utara itu didominasi oleh Gurun Sahara yang kering dan panas, sedangkan wilayah tengah berupa kawasan Sahel, yaitu daerah semi kering yang menjadi penghubung antara Gurun Sahara dan sabana. Lalu di bagian selatan itu terdapat sabana luas, hutan tropis, serta pesisir pantai yang panjang. Nah, salah satu unsur geografis yang sangat penting adalah Sungai Niger. Sungai ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Afrika Barat sejak zaman kuno karena dimanfaatkan untuk pertanian, perdagangan, transportasi, dan menjadi lokasi perkembangan kota-kota besar seperti Timbuktu dan Gao. Selain Sungai Niger, terdapat pula Sungai Senegal dan Sungai Volta yang mendukung kehidupan masyarakat setempat. Jadi keadaan geografis ini tuh menjadikan Afrika Barat sebagai jalur penting perdagangan antara Afrika Barat dan Afrika Sub-Sahara melalui jalur Trans-Sahara yang kelak menjadi pintu utama masuknya Islam. Lalu ada maksudnya negara-negara di Afrika Barat. Nah, jadi menurut pembagian kawasan modern, Afrika Barat itu terdiri atas sekitar 16 negara. Yaitu yang pertama adalah Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, terus ada Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, dan Tanjung Verde. Nah, dalam kajian sejarah Islam, negara-negara yang paling sering dibahas itu adalah Mauritania, Mali, Niger, Senegal, dan Nigeria karena memiliki sejarah Islam yang sangat panjang. Lalu ada sumber penghasilan masyarakat Afrika Barat. Jadi sejak masa lampau hingga sekarang, ekonomi Afrika Barat itu ditopang oleh beberapa sektor utama. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan itu merupakan sumber penghasilan terpenting sejak abad pertengahan. Jalur perdagangan Trans-Sahara itu menghubungkan Afrika Barat dan Afrika Utara dan dunia Islam. Barang yang diperdagangkan itu meliputi emas, garam, gading, kulit binatang, kain, rempah-rempah, serta hasil pertanian. Lalu emas dari Afrika Barat itu sangat terkenal sehingga wilayah ini pernah dijuluki sebagai Land of Gold atau negeri emas. Tambang emas di kawasan Mali dan Ghana menjadi salah satu pemasok emas terbesar bagi dunia Islam pada abad pertengahan. Lalu ada pertanian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Hasil pertanian itu meliputi jagung, sorghum, millet, kacang tanah, kapas, kakao, kopi, kelapa sawit, dan berbagai buah tropis. Lalu ada peternakan, ada pertambangan, ada perikanan, dan seterusnya. Lalu ada suku dan budaya. Jadi Afrika Barat itu memiliki ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, beberapa suku besar di antara lainnya itu ada Mandinka, Fulani, Hausa,
Yoruba, Akan, Songhai, Tuareg, dan Wolof. Nah, budaya di Afrika Barat itu terkenal sangat kaya, seperti musik tradisional yang menggunakan alat musik seperti kora, balafon, dan jembe. Lalu ada tarian tradisional yang digunakan dalam beberapa upacara adat. Lalu ada seni ukir kayu, anyaman, kain tenun, dan arsitektur tanah liat juga berkembang pesat. Nah, setelah masuknya Islam, budaya lokal itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam. Masjid-masjid dibangun menggunakan gaya arsitektur khas Afrika Barat dari tanah liat seperti Masjid Agung Jene yang hingga kini menjadi salah satu ikon arsitektur Islam di Afrika Barat. Lalu ada proses Islamisasi di Afrika Barat. Jadi teman-teman, Islam masuk ke Afrika Barat itu sekitar abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Nah, pedagang muslim dari Arab dan Berber membawa barang-barang dagangan sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Nah, mereka itu dikenal para pedagang muslim itu dikenal jujur, amanah, dan memiliki etika bisnis yang baik sehingga memperoleh kepercayaan dari penduduk lokal. Nah, selain pedagang, para ulama dan sufi juga turut berperan penting dalam penyebaran Islam. Dan mereka mengajarkan Al-Quran, fikih, bahasa Arab, dan mendirikan masjid serta madrasah. Dakwah itu dilakukan secara damai dengan menghargai adat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi hal ini tuh yang membuat umat-umat muslim atau pedagang-pedagang muslim itu sangat diterima oleh Afrika Barat. Nah, di kerajaan Ghana itu menjadi kerajaan pertama yang berinteraksi dengan Islam melalui perdagangan. Walaupun rajanya belum memeluk Islam, para pedagang muslim diberi kebebasan beribadah dan banyak diangkat sebagai penasihat serta juru tulis kerajaan. Jadi hal ini tuh membuktikan bahwa saking jujur dan amanahnya para pedagang muslim, para orang-orang muslim pada saat itu, kerajaan Ghana yang cukup besar ya di Afrika Barat, membolehkan para umat Islam itu berdagang dengan bebas dan beribadah. Lalu bahkan banyak yang diangkat menjadi penasihat atau serta juru tulis kerajaan. Lalu Islam itu berkembang lebih pesat pada masa Kekaisaran Mali, terutama di bawah pemerintahan Mansa Musa. Nah, setelah menaikkan ibadah haji pada tahun 1324 Masehi, ia membangun masjid, madrasah, dan mengundang para ulama dari berbagai wilayah Islam. Masa pemerintahannya itu menjadikan Mali sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Lalu selain itu ada Kekaisaran Songhai. Melanjutkan perkembangan tersebut di bawah Askia Muhammad I, hukum Islam diterapkan dalam pemerintahannya, pendidikan Islam diperluas, dan hubungan dengan dunia Islam semakin erat. Nah, salah satu pencapaian terbesar Islamisasi di Afrika Barat adalah berkembangnya kota Timbuktu. Kota Timbuktu itu adalah salah satu kota yang dipakai sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Nah, kota ini tuh memiliki masjid, perpustakaan, dan pusat pendidikan seperti Universitas Sankore. Nah, yang menarik pelajar dari berbagai wilayah Afrika dan dunia Islam. Lalu Timbuktu itu menjadi simbol bahwa Afrika Barat bukan hanya menerima Islam, tetapi juga berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Nah, kesimpulan dari hal yang saya ulas tadi, yaitu dalam studi kawasan Islam, Afrika Barat itu merupakan kawasan yang memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Lalu kawasan ini juga terdiri atas sekitar 16 negara dengan kondisi Sahara, wilayah Sahel, sabana, hingga hutan tropis. Kehidupan masyarakatnya juga ditopang oleh perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan perikanan. Keagamaan, etnis, dan budaya menjadikan Afrika Barat sangat kaya akan tradisi lokal yang kemudian beralkulturasi dengan ajaran Islam. Lalu Islamisasi berlangsung secara damai melalui perdagangan, dakwah ulama, dan dukungan kerajaan-kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Nah, dari proses tersebut lahirlah pusat-pusat peradaban Islam seperti Timbuktu yang menjadikan Afrika Barat sebagai salah satu pusat intelektual dan kebudayaan Islam terpenting dalam sejarah dunia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.